Iya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan reaktivitas hidrogen alfa. Apa yang dimaksud dengan hidrogen alfa? Perhatikan contoh berikut. Jadi kalau kita lihat di sini, gugus fungsinya adalah karbonil, CO. Nah, ini sebagai pusatnya. Posisi alfa itu adalah posisi pertama dari gugus ini, dari gugus CO-nya, karbonil. Berarti dalam hal ini adalah posisinya adalah alfa. Kalau posisi yang kedua adalah beta, kalau posisi yang ketiga adalah delta, dan seterusnya. Demikian juga kalau halnya kalau ke kiri, ini adalah posisinya adalah alfa terhadap karbonil, beta terhadap karbonil. Berarti dengan demikian kemungkinannya gugus alfa itu ada dua, bisa di kiri dan bisa juga di kanan. Demikian penjelasan tentang bagaimana kita menentukan hidrogennya pada posisi alfa atau beta. Dan kalau kita simpulkan, berarti hidrogen alfa itu adalah hidrogen yang terdapat yang terikat pada C, di mana C-nya itu terikat pada gugus karbonil. Sekarang kita lanjutkan. Secara umum sebenarnya ikatan C dan H itu biasanya adalah stabil dan biasanya adalah non-polar dan tidak bersifat asam. Itu yang secara umum kalau kita perhatikan ikatan CH. Nah, bagaimana halnya dengan ikatan yang CH tapi dia berdampingan dengan gugus karbonil? Seperti yang kita lihat tadi sini. Dia ikatan CH itu berdampingan dengan gugus karbonil. Nah, dalam hal ini nanti dia akan bersifat asam. Nah, apalagi kalau misalnya jika CH-nya itu berposisi alfa terhadap dua gugus karbonil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, gugus alfa, CH-nya alfa dalam hal ini adalah posisi alfa terhadap gugus karbonil yang di kiri dan terhadap karbonil yang di kanan. Berarti dengan demikian dia gugus CH-nya ini terdapat di antara dua buah gugus karbonil. Sementara kalau kita perhatikan yang kiri, yang ini, nah, hidrogen alfanya itu hanya terdapat atau terikat pada satu buah gugus karbonil. Nah, kalau kita bandingkan di antara keduanya, kita perhatikan bahwa pKa untuk senyawa yang pertama itu adalah 20, sementara pKa untuk yang kedua adalah 11. Anda bisa lihat, manakah yang lebih asam? Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan harga pKa, jelaslah bahwa pKa untuk senyawa yang kedua ini senyawanya akan lebih asam. Kenapa demikian? Nah, berikut kita akan jelaskan kenapa senyawa yang kedua ini lebih asam dibandingkan dengan senyawa yang pertama. Ya. Seperti yang kita tahu tadi bahwa ini pKa-nya adalah 20. Kalau yang di bawah ini pKa-nya adalah 11. Nah, kenapa senyawa aseton khususnya di sini itu memiliki pKa-nya 20, lebih besar dibandingkan pKa daripada senyawa yang di bawah. Berarti dengan demikian bahwa aseton itu kurang asam. Nah, bagaimana keasaman bisa dijelaskan? Sekarang kita lihat aseton dengan adanya basa kuat di sini. Ini adalah natrium metoksida, contoh dari basa kuat. Nah, nanti akan menghasilkan dia akan mengikat H yang ada pada posisi alfa itu tadi. Nah, kemudian kalau H-nya sudah diambil, maka nanti akan terbentuk CH3CO, CH2 negatif. Nah, di sini kalau kita perhatikan, berarti hidrogen alfa akan direbut oleh basa. Basa apa yang bisa merebutnya? Yaitu adalah basa kuat. Dalam hal ini adalah natrium etoksida.
Apa contoh basa kuat yang lain? NaH, natrium hidrida. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah NaNH2 atau sering disebut juga dengan sodamida. Jadi syaratnya adalah biasanya adalah membutuhkan basa kuat. Nah, kenapa dia itu bersifat asam? Nah, kalau kita perhatikan dapat kita jelaskan sebagai berikut. Seperti yang kita lihat tadi bahwa dengan lepasnya H, nanti dia akan bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka ini akan bisa bergeser ke arah ketan tunggal ini. Kemudian kita nangkapnya O akan terikat, juga akan menarik elektronnya, sehingga nanti akan terbentuk adalah senyawa ini. Jadi kalau kita perhatikan kenapa dia bersifat asam, karena dia memiliki anion yang stabil. Nah, kalau kita lihat di sini, ini senyawanya disebut dengan, kalau ini kan ada alkenanya, maka disebut dengan alkenanya N. Kemudian kalau ini ada H-nya, itu adalah O, maka disebut sebagai enol. Tapi karena H-nya juga tidak ada, maka disebut sebagai ion enolat. Nah, inilah yang disebut dengan ion enolat. Pada gugus alkenanya, ya OH-nya udah ada, O-nya udah, H-nya udah lepas. Ya. Nah, itu untuk menjelaskan kenapa senyawa yang pertama ini adalah asam. Tetapi kalau kita bandingkan dengan senyawa yang kedua, itu kenapa dia lebih asam? Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa hidrogennya ini adalah berposisi alfa terhadap 2 buah gugus karbonil. Ya, 2 buah gugus karbonil. Kemudian sama seperti yang tadi bahwa dia harus direaksikan dengan basa kuat. Bisa dengan natrium etoksida, sodamida, ataupun natrium hidrida. Nah, nantinya kalau dengan demikian, maka yang akan diambil itu adalah hidrogen yang bersifat alfa tadi, yang ini. Sehingga nanti adalah ini akan bermuatan negatif. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kenapa ini lebih stabil dibandingkan dengan yang pertama? Nah, karena kalau kita lihat di sini, ternyata bahwa senyawa yang pertama, yang kedua ini, dia lebih stabil karena memang dia akan mampu untuk menstabilkannya dengan membentuk resonansi yang lebih banyak. Jadi kalau kita lihat, ini senyawa awalnya terjadi pergeseran elektron. Ini untuk karbonil yang kiri, ya. Nanti dia akan membentuk O-nya jadi negatif, ini jadi alkena, ininya masih bentuk karbonil. Nah, ini juga nanti akan bisa menjadi atau membentuk resonansi. Nah, akibatnya adalah ini akan balik lagi ke ikatan karbonil, elektron alkenanya akan berpindah, tergeser. Nah, kemudian dengan demikian C ini akan kelebihan, akan ditarik oleh O. Sehingga dengan demikian dia akan membentuk CO-nya, karbonilnya sekarang berada di kiri, kemudian ini adalah alkenanya, ini juga ada O-nya. Maka ini juga sebenarnya dia akan membentuk enolat juga. Ya, ditambah dengan ini adalah senyawa karbonilnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, kalau senyawa yang pertama tadi dia hanya menghasilkan 2 buah bentuk resonansi, sementara kalau yang di bawah adalah 3 bentuk resonansi. Seperti yang kita tahu bahwa kalau resonansinya makin banyak, berarti anionnya akan makin stabil. Dengan demikian asamnya akan lebih kuat. Nanti dibuktikan dengan harga pKa-nya. pKa untuk senyawa yang kedua itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga pKa dari untuk yang pertama. Kalau Anda bandingkan, berapa kali lipatkah pKa dari, nah, kalau kita mau bandingkan berapa kali lipatkah Ka dari senyawa yang kedua dibandingkan dengan Ka dari senyawa yang pertama? Silakan Anda cari. Oke. 2, 3. Sekarang ada istilah yang disebut dengan tautomeri.
Sebenarnya tadi secara umum kita sudah lihat. Nah, tautomeri itu kapan terjadi? Nah, tautomeri ini terjadi jika sebuah gugus karbonil di sampingnya terdapat hidrogen alfa. Jadi senyawa karbonil dengan hidrogen alfa itu berada dalam dua bentuk. Pertama seperti yang kita lihat di sini, ini adalah dalam bentuk keton atau dalam bentuk ketonya. Kita tinggal tambahkan. Nah, sementara seperti yang tadi bahwa dia akan bisa beresonansi. Ya. Penjelasannya seperti yang kita bahas sebelumnya, sehingga dia akan mampu untuk membentuk senyawa enol. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata manakah yang lebih banyak, apakah bentuk keto atau bentuk enolnya? Nah, berdasarkan hasil dari bukti penelitian menunjukkan bahwa ternyata bentuk keto itu adalah secara umum, atau bentuk aldehid secara umum dia akan lebih dominan. Buktinya nanti adalah 99,99%. Artinya adalah boleh dikatakan mutlak bentuknya adalah bentuk keto, walaupun nanti akan ada sedikit dari bentuk enolnya. Sekarang kita lihat bagaimana halnya dengan bentuk yang kedua tadi, di mana hidrogen alfa itu berada di antara dua buah gugus karbonil. Nah, nanti dengan adanya dua buah gugus karbonil ini, dia akan mampu untuk membentuk senyawanya dengan kalau kita lihat di sini nantinya ini hanya akan lepas sebagai H+, nanti akan diikat oleh O yang ada di sini sehingga nanti membentuk OH, ya. Kemudian ikatan dari H-nya itu ini H. Nah, nanti akan ke sini sehingga nanti akan membentuk ikatan rangkap 2 di sini. Nah, apa yang kita dapatkan bahwa ternyata dia akan mampu untuk membentuk enol seperti halnya yang tadi. Cuma perbedaannya sekarang adalah bahwa enol yang kita dapatkan itu dia akan lebih stabil. Nah, berdasarkan data ternyata bahwa dalam bentuk ketonya ini adalah 20% dan bentuk enolnya adalah 80%. Kenapa hasilnya berkebalikan dengan yang di atas? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa adanya ikatan rangkap di sini karbonil dengan alkenanya itu adalah berkonjugasi, ya, sehingga dia akan lebih stabil. Alasan kedua adalah kalau kita melihat lebih lanjut di sini juga nanti akan membentuk senyawa yang lebih stabil di sini. Kenapa? Karena H nanti akan berikatan hidrogen dengan oksigennya. Nah, sehingga dia akan membentuk lingkar 6. Dengan demikian maka senyawanya lebih stabil. Jadi kalau kita lihat dan kita bandingkan antara senyawa yang pertama dengan yang kedua, kalau senyawa yang pertama ini lebih dominan adalah bentuk ketonya. Sementara kalau untuk senyawa yang kedua yang lebih dominan adalah bentuk enolnya. Alasannya seperti yang disampaikan tadi, pertama adalah karena adanya ikatan rangkap yang berkonjugasi. Kalau Anda bandingkan dengan yang di sini, ikatan rangkapnya memang ada 2 tapi dia tidak berkonjugasi. Kemudian nanti yang kedua adalah adanya ikatan oksigen antara O dengan H yang ada di sini, dia akan membentuk siklik lingkar 6 yang lebih stabil. Maka dengan demikian kita bisa jelaskan kenapa bentuk enol pada senyawa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan senyawa yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana tautomeri itu bisa untuk mempengaruhi kereaktifan. Senyawa keton itu secara umum sulit untuk teroksidasi atau malah tidak bisa dioksidasi. Nah, bagaimana halnya dengan yang keton yang mempunyai hidrogen alfa? Nah, keton yang mampu untuk membentuk tautomeri karena dia memiliki hidrogen alfa itu bisa mengalami oksidasi atau teroksidasi. Nah, contohnya ini contoh dari senyawanya. Kalau kita lihat ini senyawanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya adalah 3H
heksanon. Nah, bagaimana kalau 3 heksanon ini dia dioksidasi? Nah, dalam hal ini kita menggunakan oksidasi yang kuat, asam nitrat. Nah, terjadinya oksidasi ini bisa terjadi bukan dalam bentuk ketonnya, tetapi adalah dalam bentuk enolnya. Jadi kalau kita lihat, hidrogen alfa itu ada pada 2 buah posisi. Kalau kita lihat di sini mungkin pada posisi 2 dan 4 hidrogen alfanya. Maka demikian ikatan rangkapnya yang akan terbentuk atau enol yang akan terbentuk bisa antara 3 dan 4 seperti yang bisa lihat di sini. Ikatan enolnya ada bisa juga antara 2 dan 3. Nih, enolnya. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan pengoksidasi yang kuat, dalam hal ini contohnya adalah asam nitrat, biasanya ditambahkan dengan kalor. Nah, di sini yang terjadi adalah pemutusan ikatan ini pada ikatan rangkapnya. Demikian juga kalau di sini ada ikatan rangkapnya akan diputuskan. Dengan demikian kalau ikatan rangkapnya yang diputuskan, kemudian ujungnya nanti akan menjadi asam karboksilat. Maka dengan demikian senyawa yang pertama berarti C-nya ada 1, 2, 3. Berarti nanti dia akan menjadi senyawa propanon. Maaf, senyawa ini adalah asam propanoat. Nah, demikian juga kalau bagian kanan, C-nya juga 3, ada 1, 2, 3. Nanti juga akan terjadi membentuk asam propanoat. Nah, kalau kita perhatikan untuk contoh yang kedua, untuk yang di sebelah kanan, ternyata dia akan putusnya antara C ke-2 dan ke-3. Berarti yang sebelah kiri dia akan memiliki 4 buah atom C. 1, 2, 3, 4. Maka ini namanya adalah asam butanoat. Sementara kalau untuk yang di kanan, C-nya cuma ada 2, ya berarti ini adalah asam etanoat. Nah, demikian caranya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau untuk secara hasil sebenarnya tidak terlalu banyak dihasilkan dalam bentuk enol seperti yang kita lihat di sini, karena dia hanya memiliki 1 buah gugus ini. Tetapi ini sering digunakan untuk sintesis. Bagaimana orang menentukan untuk penentuan strukturnya, apakah yang terjadi misalnya senyawanya adalah 3 heksanon kah atau 2 heksanon. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kalau Anda lihat sekarang berarti dengan perbandingan asam propanoatnya 2 berbanding asam butanoat dan asam etanoat 1 berbanding 1. Berarti 2 banding 1 banding 1. Maka nanti kalau kesimpulannya asam propanoatnya 2, butanoatnya adalah 1 dan asam etanoatnya 1, berarti kemungkinan senyawa yang tersebut adalah 3 heksanon. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan senyawa apa yang kita ingin dapatkan. Jadi penentuan struktur salah satunya bisa ditentukan dari sini. Tautomeri dalam mekanisme karbohidrat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa metabolisme dari karbohidrat di tahap awal sebenarnya pati ataupun gula itu akan dirubah menjadi glukosa untuk kemudian dirubah menjadi CO2 dan H2O ditambah dengan energi. Nah, itu yang kita akan manfaatkan sebagai sumber energi. Makanya karbohidrat itu dianggap sebagai salah satu sumber energi dan merupakan energi yang terpenting dari tubuh kita. Nah, salah satu prosesnya adalah dalam hal ini bagaimana merubah dari satu bentuk glukosa menjadi bentuk fruktosa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah senyawa glukosa. Ya. Jadi pada C1-nya itu adalah aldehid, 2, 3, 4, 5 itu adalah alkohol gugusnya. Makanya disebut dengan polihidroksialdehid. Nah, dengan adanya enzim fosfat, maka
pada posisi yang dia hanya akan bereaksi pada posisi OH yang terakhir atau OH yang keenam, sehingga nanti dia akan membentuk fosfat. Jadi fosfatnya itu akan ikatnya di sini nih, fosfat. Nah berikutnya, nah seperti yang tadi dikatakan bahwa dia itu bisa mengalami tautomeri. Nah kita perhatikan di sini, ini juga senyawa tersebut yang seperti Anda bisa lihat bahwa di sini juga hidrogen alfa dari gugus karbonil ini, sehingga dengan demikian dia akan bisa membentuk enol. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka dia akan membentuk enol. Jadi ini adalah sebuah enadiol. Nah, inilah yang selanjutnya akan bereaksi, kemudian kembali lagi dalam bentuk keton. Jadi kalau kita perhatikan, ini bentuknya adalah bentuk keton. Nah, ini adalah bentuk fruktosa. Maka demikian kalau kita perhatikan, kira-kira seperti itu bagaimana sebuah senyawa glukosa tetap bisa berubah menjadi senyawa fruktosa. Nanti fruktosa 6-fosfat inilah yang nanti akan diikuti dengan proses berikutnya. Mungkin kalau Anda nanti akan lihat bahwa di tahap awal nanti dia akan menjadi fruktosa 1,6 sini, kemudian nanti akan terjadi pemisahan pada posisi yang ketiga dan seterusnya. Jadi dengan demikian secara umum, nah seperti itulah cara bagaimana merubah dari glukosa menjadi fruktosa. Nah ini adalah merupakan bagian dari metabolisme dari karbohidrat. Berikutnya adalah halogenasi alfa. Nah, dalam halogenasi alfa ini ada dua kondisinya. Yang pertama adalah dalam suasana basa, yang kedua adalah dalam suasana asam. Kalau kita perhatikan, adanya OH- itu akan mengikat H yang ada di posisi alfa. Akibatnya dia ini akan melepaskan H2O. Sehingga nanti dia akan terbentuk itu adalah ini akan bermuatan negatif. Nah, seperti yang sebelumnya juga nanti dia akan bentuk enol. Ini adalah bentuk enolatnya. Itu langkah yang pertama. Jadi langkah pertama itu adalah pembentukan dari anionnya. Dimana di sini kalau kita perhatikan basa itu akan mengikat H yang berada pada posisi alfa. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sama, kiri dan kanan juga memiliki hidrogen alfa. Jadi salah satunya saja. Nah, langkah kedua kalau kita lihat di sini, langkah keduanya itu adalah penyerangan oleh yang bermuatan negatif, karbon yang bermuatan negatif di sini, itu akan melakukan penyerangan terhadap Br. Berarti Br yang diikat ini adalah Br yang positif, sehingga nanti akan melepaskan Br yang negatif, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah senyawanya adalah CH3CO CH2Br. Nah, seperti judulnya bahwa ini adalah judulnya adalah halogenasi alfa. Maka kalau kita perhatikan, posisi halogen ini adalah posisi alfa terhadap karbonilnya. Jadi kalau kita perhatikan, Br atau halogen yang terikat itu nanti adalah dalam posisi alfa terhadap gugus karbonilnya. Reaksi kedua dari halogenasi alfa adalah dalam suasana asam. Nah, kalau dalam suasana asam, di tahap awal itu adalah terjadinya protonasi. Jadi dalam hal ini yang diprotonasi tentu adalah O, sehingga nanti akan terbentuk OH plus. Karena nanti bisa hitung sendiri kenapa mesti plus. Nah, kemudian dari bentuk sini dia akan berubah jadi bentuk enolnya. Jadi kalau kita lihat, elektron ini berpindah, O-nya jadi netral, tidak positif lagi. Kemudian ini melepaskan H. Ya, H-nya dilepaskan nantinya.
sehingga nanti akan terbentuk adalah enol. Nah, ini dia akan bentuk enol. Nah, reaksi yang itu adalah reaksi yang kedua, pembentukan enol. Baru langkah berikutnya adalah enol inilah yang akan melakukan penyerangan terhadap Br2. Jadi pasangan elektron P dari ikatan ini antara C dan C ini, ikatan elektron P-nya itu digunakan untuk berikatan dengan Br, ya. Sehingga nanti yang terjadi adalah CH2 ini akan mengikat Br. Kalau CH2 ini terikat dengan Br, maka C ini akan menjadi karbokation. Nah, makanya kalau dalam bentuk karbokation dia akan bentuk resonansi nantinya, sehingga nanti elektron ini berpindah ke C, sehingga nanti kan muatannya nanti akan C-nya tidak akan bermuatan lagi, tapi justru O-nya yang akan bermuatan. Itu adalah langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat itu adalah lepasnya kembali H+. Jadi kalau kita perhatikan, karena ini bermuatan positif, elektron ini akan kembali ke O, sehingga nanti akan kembali membentuk karbonil lagi, sehingga nanti akan dihasilkan adalah senyawa Br itu akan masuk pada posisi alfa. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa senyawa ini adalah yang disebut dengan halogenasi alfa. Dan kalau kita bandingkan antara bagaimana jika dibandingkan hasilnya dibandingkan dengan dalam suasana basah. Nah, kalau kita lihat dan Anda lihat lagi, mungkin kalau Anda perhatikan bahwa kalau untuk dalam suasana basah hasilnya adalah seperti yang bisa Anda lihat. Coba Anda bandingkan antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi terlihat bahwa baik dalam suasana asam ataupun dalam suasana basah menghasilkan senyawa yang sama, di mana nanti halogennya itu akan tersubstitusi pada posisi alfa. Yang berikutnya adalah haloform. Nah, haloform ini adalah salah satu contohnya adalah bentuknya adalah iodoform. Nah, iodoform ini adalah salah satu cara bagaimana untuk mentes senyawa keton. Nah, langkahnya seperti apa? Nah, langkahnya seperti yang Anda bisa lihat di sini bahwa ini dalam suasana basah. OH- itu akan mengikat hidrogen yang berada pada posisi alfa. Ya. Kemudian dia akan menjadi, ya, ini tentu dia akan melepaskan H2O. Nah, kemudian setelah ini terbentuk senyawa C-nya nanti akan bermuatan negatif. Nah, muatan negatif ini akan melakukan penyerangan terhadap I. Tentu yang diambil adalah I yang positif. Sehingga nanti yang akan terjadi adalah dia akan melepaskan I-. Kemudian dengan demikian, maka yang akan terbentuk itu adalah RCOCH2I. Jadi kalau awalnya adalah H, ini digantikan oleh I. Itu adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah, nah, sebenarnya sama halnya seperti yang pada langkah pertama juga. Adanya OH- dia akan mengikat H. Kemudian elektron ini akan pindah lagi ke C. Sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa C-nya akan bermuatan negatif. Nah, C yang bermuatan negatif inilah yang akan melakukan penyerangan terhadap I. Sehingga nanti akan melepaskan I juga, I-. Sehingga nanti akan dihasilkan RCOCHI2. I-nya sudah 2 sekarang. Itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga sebenarnya sama persis. Langkah ketiga, ya, pada langkah ketiga juga akan sama, mana OH- akan mengikat H dan elektronnya ke C, sehingga nanti akan didapatkan C-nya akan bermuatan negatif. C yang bermuatan negatif nanti akan mengikat I+. Nah, sehingga nanti akan bentuk RCOCI3 tambah dengan I- sebagai efek sampingnya. Nah, baru pada langkah keempat, OH-, ya,
akan melakukan penyerangan pada pusat yang lebih positif. Dalam hal ini adalah gugus karbonil. Nah, nanti akan terjadi pergeseran elektron ke arah O. Sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa O-nya nanti akan negatif, kemudian OH-nya sudah mulai terikat. Nah, langkah berikutnya baru elektron ini kembali lagi ke posisi awal lagi, membentuk karbonil kembali. Nah, kemudian Ci3-nya nanti akan lepas. Ya, C3-nya nanti akan lepas sehingga nanti akan membentuk RCOOH, suatu asam karboksilat. Nah, nanti akan bentuk Ci3-. Nah, senyawa ini nanti akan bisa berubah menjadi, ya, karena ini adalah asam, ini juga mungkin termasuk kepada basa, dia akan mengikat H-nya sehingga nanti akan membentuk itu adalah ion dari asamnya atau garam nanti akan terbentuk dan CH3I. Nah, biasanya CH3I atau iodoform nanti akan membentuk dalam bentuk endapan yang berwarna kuning. Kalau ada endapan kuning berarti dengan demikian senyawa tersebut salah satu indikasi dari senyawa tersebut mengandung gugus fungsi keton. Nah, untuk senyawa yang lain seperti yang kita bisa lihat juga, kalau ini kan iodoform. Nah, kemudian bagaimana pembentukan yang lain? Kalau nanti ada menggunakan Br misalnya, atau menggunakan Cl, tentu yang dihasilkan nanti adalah, kalau Cl adalah kloroform, sedangkan yang Br tentu adalah bromoform dengan posisi atau dengan cara yang sama, dengan mekanisme yang ini.